Ya sebenarnya teman saya yang rekomendin saya beli motor Simpson Bandit. Bro punya rekomendasi helm yang bagus buat motor scramble nggak? Simpson Bandit bagus. Simpson Bandit ya? Iya. Simpson Bandit menjadi helm rekomendasi teman saya biar cocok dipakai sama si hitam CB150 Versa Scrambler. Dan saya pun scrolling di website. Menarik. Akhirnya JPX MX726R menjadi pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husi Gudatila. Selamat datang di channel Husi Gudatila dan ini hobi saya. Oke, hari ini kita akan review helm yang baru saya miliki. Sebenarnya ini bukan rilis baru dari JPX. Kalau nggak salah, saya lihat-lihat di websitenya itu di marketplace Tokopedia itu kayak 3 tahun yang lalu rilis, sekitar mungkin 2020 ya. Cuman saya baru kenalan sama JPX sekarang dan langsung kepincut sama helm yang satu ini. Oke, helm yang satu ini kita turunkan dulu. Ini kebetulan dari KYT TT Cross ya, kalau nggak salah ya, Jaya. Ya. Ya, di depan saya udah ada helm JPX. Memang terkenal helm JPX itu helm-helm yang bertipekan motor cross gitu kan. Sekarang saya beli tipe MX726R. Ini menurut saya punya bentuk yang unik ya. Bentuk yang unik, juga fitur-fitur yang dimiliki si JPX MX726 itu cukup bikin saya kepincut dan akhirnya ketekanlah tombol beli di marketplace. Nah, jadi apa aja fitur yang dimiliki si JPX MX720R ini? Kita bahas satu persatu dari bentukan luar ya. Ini build quality-nya cukup bagus menurut saya. Finishingnya cukup rapi, juga ini ventilasinya cukup banyak juga untuk flow udara masuk ataupun keluar. Airflow pada helm ini cukup baik karena dari atas, samping kiri kanan, belakang, bahkan dari depan ada ventilasi udara yang memungkinkan mengurangi suhu panas dari dalam helm. Nah, untuk bagian depan ini ada stiker JPX di bagian topi-topi helm, kemudian di bawah topi juga ada tulisan JPX kecil, jadi masih kelihatan oke lah ya. Karena saya sendiri tidak terlalu suka helm yang banyak stikernya, karena terkesan gimana ya? Yaitu subjektif sih ya. Subjektif, saya sendiri nggak terlalu suka yang polos-polos, malah menurut saya lebih oke. Nah, ini kemudian visornya kecil aja, cuman masih kelihatan elegan. Kemudian ada chin guardnya sebelah sini, dan yang menarik chin guard ini bisa dilepas. Nanti kita coba lepas, dan juga bagian dalamnya juga kita akan perlihatkan keseruannya dari si JPX MX720 ini. Kemudian bagian belakang juga
ada tulisan JPX kecil warna merah, dan ini rincian motor, rincian helmnya MX726R. Kemudian stiker kecil di sini, ya stikernya jadi tidak terlalu banyak. Jadi saya oke lah untuk warna merah ini. Jadi ada beberapa warna pilihan yang bisa dilihat nanti di marketplace, bisa dilihat. Ini nanti pas editing dilihat di marketplace di sini nih. Nah ini ada keluar nih warna-warna karena saya nggak terlalu hafal dari keluarnya warna-warna gitu. Nah oke, itu untuk bagian luar. Kemudian di dalam kita lihat ya, untuk penguncian pakai micro lock ya. Ini juga ada logo JPX-nya. Kemudian bagian dalamnya busa-busanya ya kalau segini sih menurut saya. Karena saya pernah lihat yang lebih baik kayak si KYT yang titik cross ya. Yeah. Titik cross itu udah agak baik dari ini ya, tapi untuk ukuran harga helm 500.000 ya standar lah ya. Dan yang paling penting, bagian telinganya udah bisa dipasang intercom. Jadi udah ada space buat pemasang intercom, nggak perlu modif banyak. Kalau misalnya kita mau pasang intercom, langsung plug and play aja gitu kan. Plug and play langsung pasang. Ya mungkin di video selanjutnya bakal saya kasih lihat ya pemasangan intercom di motor di helm JPX MX720R ini. Seperti yang sudah saya tadi sebutkan, bisa dilepas. Jadi helm JPX MX726R ini emang tergolong helm modular, tetapi untuk pembukaan dari chin guardnya ini biasanya kan di flip ke atas ya. Helm-helm yang kayak merek Simpson Bandit itu langsung flip ke atas, jadi nggak perlu buka manual. Tapi nah si topinya itu pakai baut yang mudah dibuka, bahkan pakai tangan gitu kan. Nah biasanya kan ada yang dibuka itu harus pakai obeng, harus pakai alat-alat yang nggak setiap hari kita bawa. Nah kalau ini bisa cukup pakai tangan doang. Nah kayak gini, pakai tangan kayak gini doang. Ada 3 baut. Nah jadi udah terbuka. Nah seperti ini. Nah ini bagian chin guardnya itu juga ada ventilasinya, airflow di sini ada. Kalau misalkan kepanasan bisa dibuka, flip ke atas tuh tertutup ya. Kalau flip ke bawah itu terbuka si ventilasinya. Jadi cukup oke lah ya, dengan helm 500.000 kita punya banyak fitur, kita dapat berbagai macam fasilitas yang didapatkan. Jadi menurut saya cukup oke untuk dibeli. Ya oke, sekarang coba kita timbang ya. Kira-kira di angka berapa ini berat si JPX MX720. Nah, kelihatan? Nah, jadi di angka 1,25 ya. Jadi beratnya di 1,25, coba kita bandingkan sama KYT yang sudah ada sebelumnya. Kira-kira berat KYT berapa? Nah ini jauh banget sih dari yang saya pegang aja nih, dari perbandingan yang saya pegang itu mungkin bisa 1517 nih kalau KYT. Coba. Nah ya betul, 1,355 ya, 1,55. Jadi si KYT 1,55, sedangkan JPX ini 1,25. Jadi lumayan kalau misalnya dipakai touring, ya nggak terlalu ringan sampai ke bawah gitu si helmnya gitu kan. Kalau misalnya pas ngebut juga nggak terlalu berat, nggak bikin si leher itu sakit. Ya, jadi untuk ukuran harga 500.000 sampai 600.000 ini cukup oke JPX. Nanti juga saya kasih lihat beberapa footage yang saya pakai pas saya pakai motor scramble saya, kira-kira sebagai
seberapa cocok motor scramble Versa si hitam ya, CB150 Versa dengan helm JPX MX720R. Oke, nah ini helm baru saya, JPX MX726R. Jadi gimana tampilannya? Ya sejauh ini yang saya rasakan nyaman, cukup pas sama ukuran kepala saya. Ini kebetulan ukurannya XL. Ya saya sengaja pakai jalur apa namanya? Jalur gunung ya ini guys. Jalur pegunungan. Ini kalau teman-teman daerah Majenangan kayak tahu jalur ini. Tadi itu ada curug apa namanya? Curug Bandungan apa Curug Bandung ya? Kayaknya teman-teman pada tahu deh. Tadi itu sebenarnya ada accident sedikit. Enggak sedikit sih, kayaknya itu gede deh. Cukup merepotkan dan bikin keringetan. Jadi pas naik itu tiba-tiba serantai bukan pedot ya, lepas dari jalurnya, dari sikir. Cuman yang lepas itu dua-duanya, gear depan gear belakang itu lepas semua. Jadi kalau misalkan dibenerin pakai tangan kosong nggak bisa. Kalau misalkan gear belakang doang kan dibenerin pakai tangan kosong tuh bisa gitu. Nyari-nyari bengkel ternyata lumayan jauh, ya didorong deh. Ya ini asik banget jalannya, masya Allah. Ini visornya masih saya buka, coba saya tutup. Nah, kayaknya suaranya bisa lebih menggema gitu kan, lebih noise-nya lebih hilang. Dan salah satu alasan saya pakai helm yang full face seperti ini, sebenarnya saya nggak terlalu suka ya helm pakai helm full face. Jadi half face itu nyaman banget sih, karena bukan dipakai buat touring juga kan, buat sehari-hari. Tapi ya pasti sebuah kepastian kalau misalkan buat touring harus full face biar lebih aman. Terus kalau misalkan kita rekam video, take audio, itu suaranya bisa lebih smooth juga. Sampai di kesimpulan, helm ini cukup nyaman untuk dipakai aktivitas harian. Bentuknya compact, beratnya pas, desainnya maco, dan kalau saya lihat emang cukup pas kalau didampingin motor scramble kayak si hitam ini. Perjalanan pun saya lanjutkan. Area persawahan menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Gemericik air di antara kotak-kotak tanah mengalir begitu derasnya. Seakan berkata, Tuhanmu akan mencukupkan rezekimu, tak akan pernah terlewat. Tuhan alirkan air di lereng-lereng bukit persawahan hanya sekedar untuk mencukupkan rezeki sebulir padi hingga tumbuh dan berbuah. Ya, itu dia review helm JPX MX726R yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Terima kasih, saya Husti Guretila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.